Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu untuk kembali melakukan ibadah berikutnya. Setelah kita menyelesaikan sholat asar secara berjamaah, kita juga melakukan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban seumur hidup sampai datangnya kematian, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, di masjid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada tempat yang lebih Allah cintai dibandingkan masjid. Alhamdulillah, kita berada di sini dan kita berharap mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas suatu tema yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim, ya, tentang penghalang mengikuti sunnah. Ya, apa saja penghalang-penghalang seseorang itu untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti sunnah beliau. Sunnah di sini bukan ibadah sunnah, tapi diwajibkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, artinya ajaran yang beliau contohkan, ajaran yang beliau tuntunkan, yang beliau ajarkan, yang beliau dakwahkan. Ya, apa saja dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi itu adalah sunnah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasul sebagai contoh, qudwah hasanah kita yang terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, keselamatan, kebahagiaan, dunia dan akhirat, tidak ada cara lain. Kita harus menjadikan beliau sebagai contoh terbaik dalam memahami dan mengamalkan Islam ini. Ya. Jadi kenapa di antara kaum muslimin tidak mau mengikuti sunnahnya? Kenapa di antara manusia tidak mau mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam? Meskipun kaum muslimin mungkin tahu bahwa memang mereka diwajibkan untuk menjadikan Rasul sebagai contoh tauladan. Kita akan melihat beberapa contoh, kurang lebih ada 10 ya. Ada 10 penghalang manusia tidak mau mengikuti sunnah. Apakah dia kafir atau mungkin dia muslim, tapi muslim yang tidak mau juga mengikuti ajaran nabinya yang murni, yang asli. Di mana kita tidak boleh mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama ini. Karena Islam sudah sempurna. Allah sudah sempurnakan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Dan Nabi pun juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun amalan yang dapat mendekatkan kalian menuju surga. Dan amalan yang dapat menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya sudah aku jelaskan. Semua sudah dijelaskan. Tinggal kita melihat bagaimana memahaminya, bagaimana mengamalkannya. Maka otomatis Allah akan tunjukkan janjinya. Kita akan diberikan kemudahan. Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan kenikmatan dan kebahagiaan. Ditambahkan lagi taufik dan hidayah. Dan Allah pun akan berikan cintanya kepada hamba tersebut. Ya.
Jadi kenapa orang tidak mau mengikuti sunnah? Meskipun dia seorang muslim, tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi yang murni. Dia ingin beragama sesuai dengan perasaannya, dengan logikanya, dan kepentingan dunianya. Dia mau menjadi seorang muslim, KTP-nya tertulis agamanya Islam. Tetapi dia mau beragama ini dengan cara beragama yang sesuai dengan keinginannya semata. Kenapa tidak mau memahami agama? Kenapa tidak mau mengamalkan agama? Sebagaimana contoh Rasul SAW. Kalau kita mengikuti beliau, Allah mencintai kita. Kalau kita mengikuti beliau, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mengikuti beliau, Allah akan berikan surga kepada kita. Apa penghalangnya sih? Ya, penghalang untuk mengikuti sunnah, karena begitu banyak kaum muslimin di muka bumi ini, di mana-mana mereka menentang dan menolak dan membantah sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkan hidayah sunnah. Hidayah terbagi dua, ada hidayah ilal Islam, ada hidayah ilal sunnah. Ada hidayah yang mengantarkan seseorang menjadi muslim, alhamdulillah. Tapi juga kita butuh hidayah yang kedua, yaitu hidayah yang mengantarkan seseorang menjadi paham, mengerti bagaimana memahami dan mengamalkan Islam itu sendiri. Itu hidayah jenis kedua, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, sunnahnya mereka, sunnah Rasul, sunnah para sahabat. Bagaimana ajaran Nabi dan ajaran para sahabat yang sudah direkomendasikan untuk kita ikuti. Dan hukumnya wajib. Tapi begitulah, dari zaman ke zaman ya, dari masa ke masa selalu ada kaum muslimin. Kita nggak bicara manusia yang lain, kaum muslimin saja. Ternyata masih ada di antara mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW yang murni, tapi mereka mau beragama dengan versinya mereka sendiri, seakan-akan mereka juga Nabi dan Rasul yang berhak untuk menentukan dan menetapkan agama ini. Kan tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita akan lihat jamaah sekalian, ada 10 kurang lebih yang kita ketahui penghalang kenapa orang itu tidak mau mengikuti sunnah. Ya. Nah, sebagaimana biasa dengan saya di sini, kita akan posting artikelnya di Telegram saya. Silakan jamaah sekalian yang memiliki aplikasi Telegram, buka di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, saya posting sekarang untuk memudahkan antum memahami pembahasan kita. Ya, sudah saya posting. Semuanya ada 10 ya. 10 penghalang mengikuti sunnah. Ya, sementara saya posting 5 dulu. Setelah itu baru postingan berikutnya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Silakan antum yang punya aplikasi Telegram ya. Lebih mudah kita membacanya dibandingkan di Instagram, lebih sulit. Ya, kalau ini kan sudah tertulis ya, lebih gampang kita membacanya. Dan artikel ini bermanfaat. Insya Allah bisa dibaca ulang, antum bisa copy paste, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Karena kita wajib untuk mengikuti sunnah. Kalau tidak mengikuti sunnah, maka ancamannya pasti ada. Balasan hukuman di dunia dan di akhirat. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah di surah An-Nur, ayat ke-63, bahwa hendaknya orang-orang yang menyelisihi Nabi, hendaknya mereka memiliki rasa takut. Kalau nanti Allah akan timpakan kepada mereka fitnah, cobaan, dan azab yang pedih. Hendaknya mereka takut kalau mereka menyelisihi Nabi SAW dalam sunnahnya, dalam ajarannya. Ajaran yang murni, bukan kita. Karena kita bukan Nabi dan Rasul. Kita bicara Islam, berarti kita bicara apa kata Allah, apa kata Nabi, apa kata para sahabat. Itulah Islam. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Bagaimana perkataan Allah? Dipahami. Bagaimana perkataan Rasul? Dipahami. Dan bagaimana perkataan para sahabat? Dipahami. Itulah Islam yang harus kita prioritaskan. Ya, taib. Mari kita baca artikel yang sudah diposting, sudah ketemu di Telegram saya. Ya, kalau antum nggak punya Telegram nggak bisa, harus install dulu ya Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, kita baca di sini 10 penghalang mengikuti sunnah. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin orang tua kita, ya saudara kandung kita, tetangga kita, warga masyarakat kita.
Ada di antara mereka dan jumlahnya cukup banyak ini yang tidak mau mengikuti sunnah. Ya, kita baca setiap Muslim wajib untuk mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW karena Allah telah perintahkan mereka untuk menjadikan Nabi SAW contoh terbaik dalam beragama. Sunnah definisinya menurut ulama salaf adalah petunjuk, ya, kebenaran yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik itu tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Ya, itu artinya sunnah. Sunnah dalam artian fikih, ilmu fikih, ibadah yang tidak wajib. Itu dalam definisi ilmu fikih. Tapi dalam sisi definisi yang lain, sunnah itu karena Rasul seringkali menggunakan kalimat sunnah. Kalimat sunnah, hendaknya mereka mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Artinya ajaran beliau dan ajaran para sahabat. Dan ini secara totalitas. Ya, mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat secara totalitas, tidak boleh dipilah dan dipilih. Apalagi kita menolak secara totalitas. Na'udzubillah. Tidak boleh membantah, tidak boleh ngeyel. Ya. Maka kenapa ada penghalang-penghalang ini? Kita mengajak mereka, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kata mereka ekstrim, kata mereka radikal, kata mereka ini keras. Ya. Apa penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti Sunnah atau dakwah Sunnah yang sebetulnya itulah Islam. Islam itu Sunnah, Sunnah itu Islam. Tidak bisa dibedakan. Antara Islam dan Sunnah tidak bisa dibedakan. Bagaimana kita bisa memahami Islam tanpa Sunnah? Bagaimana kita bisa memahami sunnah tanpa Islam? Bagaimana kita bisa memahami Quran tanpa hadis? Bagaimana kita bisa memahami hadis tanpa Al-Quran? Ya. Jadi apa penghalangnya? Yang pertama adalah adanya kebodohan. Coba kita lihat artikelnya. Adanya kebodohan dan ini penyebab terbesar, sumber terbesar. Adanya orang yang menolak tauhid dan juga menolak sunnah. Menolak Islam secara keseluruhan. Kebodohan itu sumber terbesar, kerusakan di dunia dan di akhirat. Ujung-ujungnya yang terbesar karena kebodohan, tidak mau belajar. Coba kita lihat dosa kesyirikan, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan apapun, ternyata disebabkan oleh kebodohan akan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kalau kita belajar, insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang sangat mudah. Karena Islam itu agama yang mudah. Yang mengatakan mudah adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Islam itu berasal dari Allah. Satu-satunya agama yang dari Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Iya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Tapi begitulah ya. Meskipun sudah mudah, gampang sekali dipahami Islam ini, berbeda dengan agama yang lain. Karena memang agama yang lain itu bukan berasal dari Allah. Pemilik dunia dan akhirat, pemilik langit dan bumi dan penciptanya. Tapi sudah dimudahkan, sudah diberikan hidayah, sudah diberikan begitu banyak nikmat untuk bisa mengetahui kebenaran dan mencari kebenaran, tapi manusia itu sendiri tidak punya niat untuk bisa mendapatkan kebenaran. Nah, faktor kebodohan. Jadi mereka karena tidak mau belajar, inilah faktor terbesar. Mungkin kita pernah lihat ya, saudara kita, teman kita, orang tua kita, ya, kerabat kita, siapa saja, kok tidak mau menerima dakwah sunnah ini, tidak mau ngaji sunnah, maunya versinya versi yang sesuai dengan budaya, adat istiadat, ada ya, budaya, adat istiadat atau tradisi-tradisi masyarakat setempat. Budaya bukan agama. Budaya itu hasil kreativitas manusia. Agama itu adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah ajarkan kepada Rasulullah, lalu Rasul mengajarkan kepada umatnya dan mencontohkan bagaimana memahami dan mempraktekkannya. Itulah agama. Jadi siapapun yang tidak mau belajar tentang Islam ini secara sungguh-sungguh, maka dia akan menolak sunnah. Ya, bahkan ucapan-ucapan yang segala macam kita dapatkan, sok suci, sok sorga, sok alim, lah antum sok neraka, sok siksa kubur.
Ya, kenapa memberikan statement-statement seperti itu? Kan nggak bagus. Kita sama-sama belajar, ingin mencari kebenaran, agar kita diselamat dunia akhirat, diampuni dosa-dosanya. Karena kita ini pendosa semua. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita diampuni? Nah, ikutilah Islam yang sesuai versinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Berarti caranya bagaimana? Belajar, menuntut ilmu, datang di majelis ilmu, semangat luar biasa. Kalau kita baca sejarah dulu ya, bagaimana besoknya ulama akan mengajarkan di masjid, besok ini. Tapi hari ini jamaknya sudah hadir untuk nginep di masjid karena berebutan untuk mencari soft yang pertama. Karena kalau besok datang, nggak dapat soft pertama, bisa jadi softnya di belakang, sehingga mereka nggak dengar. Kenapa? Nggak ada mic, nggak ada speaker, kan dulu kan nggak ada. Dan estafet saja ngomongnya seperti itu. Jadi mereka ingin dapat soft pertama langsung mendengarkan perkataan dari ulama di zaman itu. Sehingga mereka 1 hari sebelumnya sudah datang. Jauh perjalanan. Subhanallah. Sampai-sampai mereka nahan kencing. Karena khawatirnya kalau mereka kencing, mereka keluar, tempat itu akan diambil sama orang. Kita baca demikian luar biasanya semangat mereka untuk menuntut ilmu. Ya, baik ya. Jadi ini penyebab pertama, makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jangan ikuti sesuatu, berilmu dulu baru berbicara, berilmu dulu baru beramal. Dan semua kaum muslimin wajib berilmu. Tidak boleh ada satupun yang bodoh tentang agamanya. Dan itu bisa kita dapatkan setelah kita belajar dengan izin Allah. Allah mudahkan kita. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi penghalang untuk mengikuti sunnah. Ya. Sunnah sekali lagi. Penghalang untuk mengikuti sunnah cara beragama. Sebagaimana contoh Rasulullah dan para sahabat. Faktor terbesar adalah kebodohan. Dan inilah yang kita lihat di mana saja kaum muslimin untuk ngaji berat banget ya. Tapi untuk nonton konser musik, bayar, mahal, lama berdiri, dan berdirinya istiqomah. Berdirinya khusyuk dan tumakninah. Bisa semangat, hujan-hujan masih nonton konser dangdut. Kita tempat AC enak, tenang, tapi sulit untuk datang ya. Itulah bagaimana syaitan luar biasa berhasilnya. Jadi yang datang di majelis ilmu seramai apapun tetap tidak bisa dibandingkan tempat-tempat maksiat. Selalu lebih ramai di sana. Di Gelora Bung Karno berapa banyak? 100.000 yang hadir. Di masjid-masjid berapa yang hadir? Jauh perbandingannya. Ya, jadi itulah. Karena kebodohan, tidak mau belajar tentang Islam, tentang agamanya yang padahal dia akan mati. Dan semua akan mati dan akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana nasibnya? Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tapi hamba itu sendiri tidak mau belajar tentang Islam. Nah ini kita hadapi. Ya, kita ajak yuk taklim yuk, mereka nggak mau. Yuk kajian yuk, mereka nggak mau. Ya, ini saya maunya ngaji di versi saya sendiri. Yang di situ begini dan begini. Padahal apa yang mereka pelajari itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baik, ini penyebab pertama ya. Kenapa seseorang itu terhalang untuk mengikuti Sunnah, ya, pemahaman yang benar dan cara mempraktekkan yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, karena adanya kebodohan. Tidak ada niat untuk belajar. Semakin bodoh, semakin dia meninggalkan Sunnah. Semakin bodoh, semakin dia meninggalkan tauhid. Semakin bodoh, semakin banyak maksiat. Semakin bodoh, semakin mudah untuk murtad. Jadi dengan ilmu itulah yang bisa dengan izin Allah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara sekian banyak hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi yang betul-betul takut kepada Allah. Kata Allah, hanyalah orang yang berilmu. Hanya orang berilmu saja. Ya, baik. Yang kedua, penghalang yang kedua, kenapa orang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena mereka ingin mengikuti hawa nafsu. Ya,
ingin mengikuti hawa nafsu. Terkadang hawa nafsunya itu mengajak untuk meninggalkan dalil. Atau memakai dalil, tapi disesuaikan dengan apa yang selaras dengan keinginan hawa nafsunya. Ya. Tidaklah seseorang dikatakan beriman hingga hawa nafsunya tunduk dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terbukti jamaah sekalian. Karena mengikuti hawa nafsu, bukannya dia tidak tahu, dia belajar, tapi dibelokkan pemahamannya, disesuaikan dengan pemahaman organisasi. Mengikuti hawa nafsu karena disesuaikan dengan dunia, dengan jabatan, kekuasaan. Ini mengikuti hawa nafsu. Karena kalau seperti ini, mengikuti agama secara benar, Quran dan Sunnah sebagaimana Rasul dan para sahabat, ya mereka merasa ini bisa menjadikan mereka tidak mendapatkan dunia. Dunianya akan kurang. Jadi kalau yang pertama itu karena nggak belajar jadi bodoh. Yang kedua mereka belajar, tapi tidak mau mengikuti ilmu yang sudah mereka ketahui. Ini bedanya. Sudah tahu, udah belajar. Sampai S1, S2, S3, profesor, doktor. Tapi tidak mau diikuti apa yang telah mereka pelajari. Dalil-dalil yang mereka ketahui ditinggalkan. Atau mereka pakai dalil tersebut lalu ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Sehingga akhirnya mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Na'udzubillah. Ini kan berat sekali ini. Bukan tidak tahu, beda yang pertama karena nggak belajar, bodoh, orang awam, nggak ngerti, ke masjid aja nggak pernah kok. Tapi yang kedua ini betul-betul belajar dia. Tapi dia tinggalkan. Meskipun dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, dia tinggalkan cara beragama. Rasul itu seperti ini, dia pilih yang lain. Atau sesuai dengan hadis Rasul, tapi dibelokkan pemahamannya. Yang sebetulnya pemahaman seperti itu tidak pernah Rasul pahami. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Ya, kata Rasul haram, dia bisa mengatakan halal. Kata Rasul halal, dia mengatakan haram. Na'udzubillah. Nah ini, coba lakukan ini. Wah ini kan sunnah. Enggak, ini kan cuma sunnah biasa. Kita mesti punya pilihan yang lain, subhanallah. Seakan-akan dia juga seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ya kita dapatkan ini. Dia tokoh agama, dia seorang ustadz, seorang da'i, atau ulama sekalipun yang memang belajar, bukan orang awam. Tapi kemudian disalah tafsirkan dalil Quran dan Sunnah yang dia pelajari, yang dia baca. Rasul mengatakan begini, sahabat mengatakan begini, tabi'in mengatakan begini, dia pilih yang lain. Pakai ayatnya sama, pakai hadisnya sama, tapi cara memahaminya dibelokkan sengaja karena tidak sesuai dengan kepentingan dunianya. Allah akan menghisapnya nanti pada hari kiamat. Sudah dapat dia hidayah sunnah, bahkan jadi ustadz sunnah dia. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan istri, jadi ke situ nih. Ya, karena ada kepentingan dengan istrinya, karena kepentingan dengan dunianya, kepentingan dengan pekerjaannya, kepentingan dengan kedudukannya dan lain-lain, akhirnya ilmunya tidak dipakai. Mana ilmu yang telah dipahami selama ini yang dia ajarkan bahkan kepada masyarakat, kok bisa hilang? Tiba-tiba memilih yang lain. Hidayah sunnah bisa bertambah, hidayah sunnah bisa turun. Sama seperti iman. Iman kadang bertambah, kadang iman turun. Kadang-kadang turunnya iman hilang sampai dicabutnya iman. Kadang-kadang turunnya hidayah sampai dicabut tuh hidayah. Masih muslim, masih mending. Kadang-kadang dicabut tuh hidayah. Hidayah ini kan kita butuhkan setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah setiap 5 waktu kita berdoa. Dan kita butuh hidayah, kita butuh kebenaran, kita butuh petunjuk setiap desahan nafas. Ya. Jadi inilah yang kita ketahui. Kenapa orang itu menolak sunnah? Karena kebodohan. Kita kasih tahu Allah berfirman, Rasul bersabda, enggak mau juga ikut. Karena memang mereka tidak mau belajar. Atau dikasih tahu dan mereka pun tahu sebetulnya, tapi mereka alihkan kepada pemahaman yang lain. Mereka alihkan dengan cara praktek yang lain. Meskipun sudah sampai dakwah kepadanya dan mereka pun tahu, pernah baca juga, pernah dengar ya bagaimana Rasul dan para sahabat mengajarkan Islam yang benar. Ya, kemudian yang ketiga, apalagi penghalang untuk mengikuti sunnah ini?
Karena kita ingin kaum muslimin ini semuanya mengikuti sunnah. Mudah-mudahan kan begitu ya. Kita dakwah bertahun-tahun, puluhan tahun. Kita belajar sana, belajar sini. Kita inginkan kita dan seluruh keluarga kita, kaum muslimin, semuanya mendapatkan hidayah sunnah. Tapi begitulah, Allah tidak memberikan hidayah itu kepada siapa? Ya, kepada siapa yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan hidayah. Kalau sudah berusaha, pasti Allah berikan hidayah dia. Ya, apa yang ketiga penyebabnya? Karena mereka mendahulukan pendapat nenek moyang kepada gurunya, syekhnya, kiainya, ustadznya, dan para tokoh yang lain dibandingkan nas-nas dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita sampaikan Allah berfirman, Rasul bersabda, pemahaman ini sebagaimana Rasul dan para sahabatnya. Tapi kiai saya, ustadz saya mengatakan tidak demikian. Loh, kok bisa berbeda? Anda lebih mendahulukan perkataan tokoh agama, ustadz atau kiai misalnya, dibandingkan perkataan Rasul dan para sahabat? Nah ini penyebab mereka menolak sunnah. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Coba kita baca ayatnya di sini di surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 104. Ya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya, Al-Maidah 104. Allah mengatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita mengikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Marilah kita mengikuti Rasulullah sebagai contoh terbaik dalam memahami Islam dan mengamalkannya. Maka mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, cukup bagi kami orang-orang terdahulu, nenek moyang kami. Cukuplah bagi kami ustadz kami, cukuplah bagi kami dai ini dan seterusnya. Padahal mereka tidak punya dalil. Atau punya dalil tapi disalahkan pemahamannya, disesuaikan dengan hawa nafsu, berbeda menyelisihi sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Allah mengatakan, apakah mereka tetap juga mengikuti nenek moyangnya, walaupun nenek moyangnya itu tidak mengetahui apa-apa dan juga tidak mendapatkan hidayah. Berarti nenek moyangnya tidak berilmu dan tidak juga mendapatkan hidayah taufik, mendapatkan hidayah sunnah, enggak juga dapat, tapi tetap diikuti. Taklid buta. Ikut saja apa kata orang-orang yang mereka ikuti. Nah ini enggak boleh. Ya. Dan kita lihat bagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'ul muslimin, ya, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat seseorang. Enggak boleh. Tidak halal, berarti haram. Kalau sudah sampai kepada kita, apa kata Allah, apa kata Rasul, bagaimana kesepakatan para sahabat, lalu tiba-tiba di zaman sekarang ada yang menyelisihi, enggak boleh kita mengikuti orang di zaman sekarang. Yang mengikuti, ya jelas, sesuatu yang jelas bertentangan dengan apa kata Allah dan Rasul serta para sahabatnya. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa walihada, oleh karenanya abaikan saja pendapat-pendapat manusia. Meskipun itu pendapatnya kuat. Jika berbagai pendapat itu menyelisihi sunnah, tinggalkan pendapat sekuat apapun. Dan tidak perlu ditanya, bagaimana mungkin masalah ini samar, belum diketahui oleh si fulan, kan dia ustadz, kan dia ulama, kan dia begini, kan, maka nggak mungkin kan dia nggak tahu. Bukan begitu kita mencari kebenaran. Bisa jadi memang betul-betul dia tidak tahu. Atau mungkin dia tahu tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian dibelokkan pemahaman dan cara mengamalkan. Ya, jangan beragama ini berdasarkan apa yang kita lihat dari orang-orang di zaman sekarang. Ya, kalau andai kata mereka jelas ya menyelisihi, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, ini penghalang ketiga. Jadi selalu menyandarkan kebenaran itu berdasarkan apa yang mereka lihat di masyarakatnya, berdasarkan apa kata tokoh-tokohnya. Ya kalau mereka benar gak apa-apa. Tapi kalau salah, tidak boleh diikuti. Nah ini salahnya karena taklid buta, ikut-ikutan tanpa mau mengetahui dalilnya apa. Pokoknya kami dalilnya adalah ustadz kami. Dalil kami adalah kiai kami. Bukan Quran dan Sunnah. Kiai itu sebagai dalil. Kalau kata dia iya, berarti iya. Kalau kata dia haram, ya haram. Itulah dalil kami. Itu bukan Islam mengajarkan demikian.
Islam itu mengajarkan bahwa sesuatu itu ditetapkan oleh Allah dan Rasul dan kesepakatan para sahabat yang telah Allah rekomendasikan untuk mereka. Ya, demikian. Jadi ini yang ketiga. Lalu yang keempat, kita percepat saja, ada 10 semuanya ya. Yang keempat, silakan kembali lihat di Telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar. Apa penghalang-penghalang yang lain? Penghalang untuk mengikuti sunnah, ajaran Nabi yang murni, yang asli, yang sebagian besar kaum muslimin ya, kalau kita lihat banyak yang tidak mau. Karena mereka mendahulukan akal dibandingkan nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pakai akal, cara memahami agama pakai akal semata. Akal digunakan untuk memahami. Tetapi akal bukan segala-galanya. Karena akal pun punya keterbatasan. Tidak boleh menganggap suatu amalan itu baik, ini kan baik. Dalilnya apa? Akal semata. Kata akal saya, ini baik. Sesuatu yang baik menurut kita, padahal itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tuntunannya, keterangannya, maka tidak bisa kita katakan baik. Karena Islam itu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul, dan bagaimana para sahabat. Bukan menurut akal kita, bukan menurut perasaan kita. Ya, ini penyebab ini. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, hanya dengan akal semata. Yang tidak sesuai dengan akal, tinggalkan. Pokoknya semua agama ini harus bisa dipahami oleh akalnya. Padahal akal itu penuh dengan keterbatasan. Dan akal tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Apalagi tentang perkara-perkara yang gaib. Dan akal pun juga dapat dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan di surah An-Nisa, di surah An-Nisa surah keempat, ayat ke-59. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Bukan dikembalikan kepada akal. Islam itu tidak bisa dipahami dengan akal semata. Karena banyak sekali dalam Islam yang ternyata tidak bisa dipahami oleh akal kita. Karena Islam itu agama wahyu. Apalagi perkara-perkara yang gaib. Adanya surga, adanya neraka. Nggak bisa dipahami dengan akal kita. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Nggak bisa pakai akal kita. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa nggak semuanya sama jumlah rakaatnya? Nggak bisa dengan akal kita. Ya. Kenapa haji itu seumur hidup cuma sekali saja, sedangkan sholat 5 kali? Kenapa haji enggak 5 kali gitu, sebagaimana sholat? Pakai akal kan, akal bermain di situ. Enggak bisa seperti itu. Ya, jadi kata Allah, apabila kamu beda pendapat dan pasti terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi kembali. Apabila kamu beda pendapat tentang masalah agama ini, agama ya, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan bagaimana Quran, bagaimana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu mengklaim bahwa kamu itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman nggak kita? Percaya nggak kita? Yakin nggak kita dengan Allah? Yakin. Yakin nggak dengan hari akhirat? Kehidupan setelah kematian? Yakin. Nah, bukti kamu yakin iman kepada Allah, bertauhid, dan iman kepada hari akhir, yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, buktinya ini. Kamu ketika ada beda pendapat, berselisih, ikhtilaf di antara kaum muslimin, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali kepada perasaan atau akal semata. Ya, karena Islam agama dalil, bukan agama hasil inovasi atau modifikasi manusia. Islam agama dalil dari Allah dan Rasul. Ya, demikian. Yang kelima, kenapa adanya orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena bisa jadi mereka terkena syubhat. Ya, mereka terkena syubhat. Kenapa bisa terkena syubhat? Karena mereka belajar agama kepada sembarang orang. Ya, kita baca di sini Ibnu Sirin. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ilmu agama itu yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan membimbingmu meraih ketakwaan kepada Allah. Maka teliti, lihat, ya, dari siapa kamu mengambil agamamu itu? Enggak boleh sembarangan.
Ilmu agama ini yang kamu pelajari adalah agamamu yang nanti akan membimbingmu menjadi benar. Maka lihat dengan siapa kamu belajar. Siapa yang akan membimbingmu itu. Kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak boleh belajar dengan dia. Kalau dia tidak mau mengajarkan Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan, nggak boleh belajar ke orang tersebut. Karena dia mengajarkan Islam ternyata disesuaikan dengan perasaan, logika, atau sesuaikan dengan selera masyarakat. Nggak boleh, Islam bukan seperti itu. Jadi terkena syubhat ini karena belajarnya sembarangan. Baca bukunya sembarangan. Datang ke majelis ilmu sembarangan, akhirnya terkena syubhat, ya, sesuatu yang bisa menjadikan rancu dalam memahami agama, ya. Makanya orang yang duduk-duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah, ya, akan mudah terkena syubhat, dan akhirnya mereka pun tidak bisa membantah syubhat tersebut, dan akhirnya mereka pun terjerumus dalam kesesatan dan kebid'ahan mereka. Coba kita lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa jangan kamu duduk bersama ahlul bid'ah. Karena duduk dengan mereka itu bisa menularkan penyakit. Penyakit apa? Syubhat di dalam hatimu. Duduk dengan ahlul bid'ah, bahaya. Duduk dengan orang yang mengajarkan sesuatu kesesatan, bahaya. Apa maksud kita ke situ? Oh, saya ingin ngetes Ustadz. Saya ingin coba bantah dia. Saya ingin coba terangkan kepada dia seberapa banyak ilmu kita untuk menghadapi mereka. Kita baru belajar, jangan coba-coba. Nanti kita kena syubhat. Karena mereka juga punya dalil-dalil untuk menjadikan kita akhirnya terperangah. Oh iya ya, betul juga. Padahal salah itu. Karena kita tidak tahu. Ilmu kita belum banyak, tapi sudah berani untuk mendakwahi orang lain yang lebih banyak syubhatnya. Ya. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kebatilan itu tidak tampak bagi banyak manusia sebagai kebatilan. Kebatilan itu tidak tampak bagi banyak manusia sebagai kebatilan. Karena padanya terdapat syubhat. Ini batil loh. Yang tahu siapa? Para ulama, orang-orang yang berilmu. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu ini batil, ini salah. Nggak tahu kenapa? Karena di situ ada syubhat-syubhat yang membuat rancu dan akhirnya mereka menjadi membenarkan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini terjadi jamaah sekalian, syubhat-syubhat. Yang dulunya mengatakan ini nggak boleh, ini bid'ah. Sekarang mengatakan sunnah. Dulu mengatakan ini nggak boleh, ini syirik. Sekarang mengatakan ini nggak syirik kok. Loh kok bisa? Karena memang dia terkena syubhat. Syubhat itu mungkin dari teman, mungkin dari pasangan hidup, ya, dari pergaulan yang tidak baik, atau memang dari niat yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas niatnya untuk mempelajari Islam dan sunnah dan mendakwahkan Islam dan sunnah, tidak ikhlas, maka ilmunya enggak berkah. Dan Allah tidak jaga dirinya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka akan engkau dapatkan Allah berada di hadapanmu. Orang yang menjaga Allah dengan benar, dengan niat yang ikhlas, menjaga Allah artinya menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga sesuatu yang memang wajib untuk dijaga. Kita ada usaha untuk memperbaiki diri kita semaksimal mungkin. Kerjakan seluruh perintah, jauhi seluruh larangan, maka pasti Allah akan jaga kita sehingga kita tidak mudah terkena syubhat. Jangan bergaul dengan sembarang orang. Karena kita belum memiliki kapasitas ilmu yang banyak. Bisa terkena lagi cara-cara pemahaman yang keliru, ya. Jangan bermajelis ilmu dengan sembarang ustadz. Ya, meskipun di sana ramai sekali, di sini sepi sedikit, enggak masalah. Ya, daripada kita mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan syubhat yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan. Yang benar terkesan salah, yang salah terkesan benar. Itulah propaganda syaitan. Syaitan menjadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Dan dia itu sudah mengatakan di depan Allah waktu pertama kali terciptanya Nabi Adam. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan apa? Wahai Rabbku,
wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, karena dia tidak mau tunduk kepada, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Maka Allah melaknatnya. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sesat, terlaknat, maka aku sungguh akan menjadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Ini salah loh, tapi kok terkesan benar. Ini benar loh, tapi terkesan kok salah. Itu syubhat namanya. Dan aku akan sesatkan mereka semua di muka bumi ini, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Yang iblis tidak bisa untuk menyesatkannya. Karena ikhlas niatnya untuk menimba ilmu, dan dia pun memang betul-betul menyesuaikan dengan bagaimana memahami Islam, kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan dia berdoa kepada Allah, minta diberikan keistiqomahan. Dan dia berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Dengan pemahaman yang benar, cara mengamalkan yang benar. Karena bisa jadi ada orang sebelumnya benar, setelah itu tergelincir dia. Hafal Quran 30 juz, tidak ada jaminan bahwa dia akan selalu berada di atas siratal mustaqim. Bisa tergelincir. Pemahamannya berbeda dengan apa yang dulu dia pahami. Seharusnya semakin banyak kita menimba ilmu sunnah ini, menimba ilmu Islam ini, maka semakin ketemulah kebenaran. Semakin yakin dengan kebenaran sebagaimana Rasul dan para sahabat. Bukan semakin bertahun-tahun belajar, bahkan mengajarkan Islam di mana-mana, semakin sesat. Tergelincir ini kenapa? Karena hatinya bermasalah. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Ketika dia berpaling, tidak lagi ingin meraih ridho Allah, tidak ingin mencari wajah Allah, dia punya niat-niat yang lain, meskipun dia sudah berilmu, tahu dalilnya, tahu hadisnya, tahu pemahamannya, tapi punya niat-niat yang lain, Allah pun palingkan hatinya. Langsung tiba-tiba berubah pendapatnya, berubah fatwanya. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa hati-hati kalian, jangan menganggap diri kalian sebagai orang yang suci. Karena selevel ulama pun bisa tergelincir. Dan akhirnya matinya su'ul khotimah. Dan itu terjadi di Timur Tengah sana. Ada ulama yang dia matinya ateis. Sebelumnya dia punya karya banyak, dipuji oleh ulama-ulama lain. Tapi ternyata dia, karena sesuatu ada di hati, sehingga Allah palingkan. Karena ketika Allah ingin menyesatkan seorang hamba itu, tinggal dipalingkan saja hatinya. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Ketika dia berpaling duluan, tidak mau lagi tujuannya baik untuk mencari kebenaran. Karena Allah tidak mau lagi mengambil kebenaran sebagaimana petunjuk barometer kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah palingkan hatinya. Akhirnya dia matinya su'ul khotimah dan mati dalam kondisi ateis. Ini cerita ulama di Timur Tengah. Begitu juga yang kita saksikan di Indonesia. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya nih, yang lagi viral nih. Ya semoga Allah berikan hidayah. Ya masih hidup kan? Adem tahu nggak orangnya? Nggak tahu ya? Hah? Ya nggak apa-apa lah. Ini kita kan nggak boleh ya menyebutkan nama, tapi insya Allah antum tahu karena viral di sosial media ya. Taib, jadi hati-hati ya orang-orang yang menolak sunnah, membantah sunnah, tidak mau mengikuti sunnah, udah jelas matahari terang di siang hari. Ini kan kebenaran. Kalau Anda menjadi muslim, maka tidak bisa tidak, harus kembali rujukannya kepada Quran dan sunnah. Sunnah itu ajarannya Nabi yang asli, yang original. Inilah contoh terbaik dalam memahami Quran dan beliau mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetapi begitulah memang. Kenapa? Karena memang tidak mendapatkan hidayah, sehingga mereka tidak mau mengikuti sunnah. Kenapa tidak bisa mendapatkan hidayah? Karena kebodohan, tidak mau belajar. Karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya nggak dapat tambahan hidayah. Karena mendahulukan pendapat nenek moyang. Kemudian karena dia mendahulukan akal dibandingkan dalil-dalil yang ada. Yang berikutnya karena dia terkena syubhat, tidak mau kembali kepada kebenaran. Taib. Sekarang yang ke-6 ya. Ya, silakan dilihat yang ke-6.
Yang keenam, silakan lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, penghalang mengikuti sunnah. Kenapa orang itu tidak mau mengikuti sunnah, ajaran yang murni dari Nabi Muhammad SAW? Yang keenam adalah karena adanya ulama-ulama yang diam dari kebatilan. Ya, di mana-mana ada kesalahan, cara memahami agama, cara mengamalkan agama, tetapi mereka mendiamkan. Nah, diamnya para ulama dari menyebarkan kebenaran serta memperingatkan akan kebatilan, maka suara kebatilan menjadi tinggi dan suara kebenaran menjadi lemah. Dan banyak orang yang menyangka bahwa orang-orang yang telah berada di atas kebatilan, dan ini yang lebih banyak terjadi di masyarakat, akhirnya mereka dianggap sebagai orang yang benar. Ya, diamnya para ustadz, diamnya para dai, diamnya para ulama, diamnya para mubaligh, membiarkan saja orang-orang itu ya berada dalam kerusakan akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, dibiarkan. Atau kurang maksimal mereka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun bisa menjadi sebab akhirnya umat pun tidak tahu mana yang mesti diikuti. Dan akhirnya mereka pun tidak mau mengikuti sunnah. Ya. Yang ketujuh, kenapa orang itu tidak mau mengikuti sunnah? Yang ketujuh, karena dia suka duduk dengan ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Dia suka duduk dengan ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Ya. Coba kita lihat di sini. Bagaimana dikatakan kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, bahwa ada seseorang berkata kepadanya, aku biasa bermajlis dengan ahlu sunnah, kadang-kadang juga bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jadi kesana baik, kesini baik, kemana-mana baik. Ya, kesana senang, kesini senang, kemana-mana aku senang. Lala. Itu namanya pramuka namanya kan. Di bunglon. Ya. Kadang aku bermajlis dengan ahlul sunnah, kadang juga aku bermajlis ya belajar ilmu ini kepada ahlul bid'ah. Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan orang ini ingin menyamakan. Berarti orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dengan kebatilan. Enggak boleh sembarangan. Duduk dengan ahlul bid'ah, kita ambil ilmu dari dia. Atau mungkin duduk dengan ahlul bid'ah dalam rangka pergaulan yang sangat dekat banget. Akhirnya kita terpengaruh oleh pemikirannya. Atau mungkin dengan ahli maksiat. Jangan samakan seperti itu ya. Ya enggak apa-apa lah kata mereka kan. Nanti kan kita bisa memilah dan memilih mana yang baik diambil, mana yang tidak baik kita tinggalkan. Kan begitu. Ambil baiknya, buang salahnya. Padahal kita baru belajar. Yang ustadz saja bisa tergelincir, ke situ lagi. Kita baru belajar nih bagaimana kita katakan kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Jadi kita boleh bermajelis kemana saja. Yang penting kan datang, ke ustadz ini datang, ke ustadz ini sembarangan lah, beda-beda pemahaman nggak masalah. Nanti saya akan lihat mana yang sesuai syariat, mana yang berbeda dengan syariat. Kita nggak bisa membedakannya karena kita nggak punya ilmu yang cukup memfilter, menilai. Selevel ustadz saja bisa tergelincir, selevel ulama saja bisa tergelincir. Bagaimana kita mengatakan kita boleh bermajelis di mana saja? Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Sedangkan kaum muslimin umumnya awam. Betul nggak? Umumnya awam. Bagaimana mereka bisa memilah dan memilih? Selevel ustadz saja sebetulnya mereka sudah cukup berilmu kan. Tapi ternyata bisa juga tergelincir. Ya, jadi nggak boleh sembarangan, mendingan kita total jangan datang sama sekali. Ya, nggak boleh datang sama sekali bahkan ya untuk mendatangi majelis-majelis seperti itu karena kita khawatir. Ya, akhirnya kita pun tidak bisa mengikuti sunnah karena dia bisa mendatangkan syubhatnya. Inilah risiko, konsekuensi kalau kita berani taklim kemana saja, sama siapa saja, meskipun kita sudah tahu jelas bahwa dia itu tidak direkomendasikan. Tahu jelas bahwa dia itu menebarkan syubhat, menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyelisihi. Coba kita lihat perkataan di bawahnya. Mufaddal bin Muhallil berkata, seandainya ahlul bid'ah itu langsung berbicara kepadamu tentang bid'ahnya ketika engkau duduk kepadanya, tentu engkau akan waspada dan lari. Ngomong bid'ah nih, mendingan kabur. Saya nggak mau mengikutinya. Akan tetapi dia pintar bersiasat.
Di awal majelisnya, kata beliau, dia akan berbicara kepadamu dengan pembicaraan sunnah. Wah, sama nih. Kayaknya sama kayak kita nih. Bicara masalah sunnah Nabi, kita akan mengikuti Al-Quran dan sunnah, ya. Kita bagaimana jadikan Rasul sebagai contoh tauladan. Lalu tanpa kita sadari dia masukkan sedikit demi sedikit memasukkan bid'ahnya kepadamu. Sehingga kemungkinan bid'ah itu akan menetap di hatimu, lalu kapan bid'ah itu akan keluar dari hatimu? Tanpa kita sadari, kita lengah, kita lalai, kurang tindakan preventif, kurang tindakan pencegahan dan lain-lain. Pinter retorikanya bagus, dia memolesnya bagaimana cara berbicaranya, bagaimana dia menjadikan yang benar seakan-akan salah, yang salah seakan-akan benar. Makanya dari awal jangan duduk di majelis mereka. Ya. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa maka orang yang suka duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah ini akan terhalang dari memahami agama Allah sebagai bentuk hukuman terhadapnya. Dia dihukum oleh Allah. Dihukum gara-gara dia duduk di majelis ahlul bid'ah yang tidak mengajarkan sunnah, maka dia pun akan terhalang untuk memahami agama dengan benar. Maka dari awal jangan duduk di situ. Sekali lagi ya, jangan pernah mengatakan bahwa ambil baiknya, buang buruknya. Sedangkan kapasitas kita masih junior, kapasitas kita masih banyak sekali ilmu yang belum kita pahami. Begitu juga perkataan dari Abul Qasim Ismail bin Muhammad bin Fadl At-Taimi Al-Asbahani, ya rahimahullah mengatakan, amalan meninggalkan majelis-majelis ahlul bid'ah itu dan meninggalkan pergaulan dengan mereka adalah sunnah yang dianjurkan agar hati-hati kaum muslimin ini yang lemah tidak terpikat dengan sebagian bid'ah mereka. Hati kita ini lemah, syubhat menyambar-nyambar. Kita tidak bisa membantahnya karena kita juga belum berilmu. Ini kan nggak boleh kata Ustadz itu. Tapi kan begini, dia pintar ngomong kan. Tapi kan begini, oh iya juga ya. Terus gimana cara membantahnya? Bingung lagi. Ya makanya jangan ke situ. Nah, apalagi dengan pergaulan dengan teman-teman yang memang bisa mewarnai kita. Ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya. Kita jangan berteman dengan teman-teman yang bisa membahayakan agama kita. Yang kedelapan yaitu sebab ya seseorang itu meninggalkan sunnah, tidak mau mengikuti sunnah karena dia bersandar kepada nas yang lemah atau palsu. Dalilnya ternyata hadis yang lemah, hadis yang mungkar, hadis yang palsu. Dan dia tidak punya kemampuan untuk bisa membedakannya. Atau paling tidak, dia tidak mau membaca bagaimana penjelasan-penjelasan dari para ulama hadis tentang derajat dari suatu hadis. Jatuh kepada sesuatu yang menyelisih sunnah karena dia berlandaskan dalilnya. Dalilnya sih ada, tapi dalilnya kan maudhu, palsu. Karena menggunakan hadis-hadis palsu ini, akhirnya dia tidak mau mengikuti sunnah. Mengikuti hadis-hadis yang la asal lahu, tidak ada asal usulnya. Dan itu banyak di masyarakat. Tidak ada asal usulnya. Hadis palsu, hadis dhaif, hadis mungkar, hadis batil. Enggak boleh, kita kembali kepada hadis yang sahih atau yang berderajat hasan saja. Sahih atau hasan. Ya, hadis yang bisa kita percaya bahwa ini betul-betul dari Nabi SAW. Ya. Kalau hadis-hadis yang tidak bisa dipercaya dan diyakini, maka tinggalkan. Ya, supaya kita bisa memahami agama dengan benar. Yang kesembilan, apa sebabnya tidak mau mengikuti sunnah ini? Penghalang-penghalangnya apa? Takut dicela. Takut dicela, ya. Takut dijauhi sama orang. Takut diasingkan oleh manusia, atau mungkin faktor gengsi, atau takut kehilangan jabatan, kedudukan, ataupun pekerjaan. Ustaz, kalau saya mengikuti sunnah, ajarannya ini kayaknya terasing di masyarakat. Ya, celana kayaknya di atas mata kaki, kayaknya asing gitu ya. Kalau saya begini, Pak Ustaz, nanti akan ada konsekuensi, saya akan dikeluarkan dari pekerjaan. Kalau saya berjenggot nanti bagaimana, saya akan begini. Takut dengan ancaman manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Hal-hal perkara yang sifatnya wajib. Kalaupun memang ini bukan wajib, hanya ibadah yang sifatnya sunnah, kenapa kita tidak coba menghidupkan sunnah?
Kadang-kadang diancam oleh manusia, takut dicela. Kalau begini gimana? Nanti orang tua saya marah, nanti tetangga saya marah, nanti teman saya marah, saya akan ditinggalkan oleh manusia, subhanallah. Kita di dunia ini kan sebentar. Manusia itu tidak bisa membantu kita nanti di akhirat. Semuanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, kita mati sendiri di dalam kuburan. Dibangkitkan di padang mahsyar sendiri, melewati sirat sendiri, dihisab sendiri. Semuanya kita bertanggung jawabkan. Kalau kita mengandalkan syafaat ya, kalau dapat, kalau nggak dapat, syafaat dari orang lain, syafaat dari Rasulullah. Seharusnya kita ini harus mempersiapkan bekal sendiri-sendiri. Karena kita semua diciptakan dari awal memang sendiri. Kita lahir ke dunia pun sendirian. Nanti mati pun sendirian. Apakah followers kita tuh di sosial media berapa? 3 juta followers saya di Instagram. Wah, apakah kita mati 3 juta tuh ikut mati juga? Ikut nyemplung juga ke liang lahat kita? Kan nggak mau mereka. Mana mau? Kita nafsi-nafsi semua yang bertanggung jawabkan. Hanya iman dan amal soleh nanti di liang lahat, di alam kubur ya. Taib. Jangan takut dengan manusia, takut kepada Allah. Kenapa ada orang yang lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah? Karena mereka membesarkan dunia, mengecilkan akhirat. Kalau ada orang yang membesarkan dunia, mengecilkan akhirat, maka dia pasti takut kepada manusia. Kalau orang yang membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia, dia akan takut kepada Allah. Karena dia tahu bahwa dia akan kembali semuanya. Dan akan ada azab hukuman, siksaan yang akan dia terima nanti. Ya, yang terakhir yang ke-10. Kenapa ada orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena pengikut sunnah itu katanya sedikit. Minoritas. Sedangkan pengikut kebid'ahan itu kan lebih banyak jumlahnya Pak Ustadz. Ya, yang menolak sunnah itu lebih banyak. Kamu kan sedikit. Kebenaran itu berdasarkan jumlah mayoritas. Apakah begitu cara kita menilai kebenaran? Jumlah yang banyak itu menentukan kebenaran. Kalau begitu, berarti orang kafir benar dong. Islam salah. Kenapa? Orang kafir lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum muslimin. Di muka bumi ini, konon saat ini yang saya baca di sosial media, manusia itu jumlahnya konon katanya 8 miliar. 8 miliar. Yang muslim tercatat 2 miliar. 6 miliarnya kafir. Berarti jumlah orang kafir lebih banyak kan? Berarti orang kafir benar dong. Islam salah. Kenapa? Jumlah yang kafir lebih banyak 6 miliar. Bukan begitu kita cara mengetahui kebenaran. Ya. Kebenaran versi kita dalam agama kita adalah kalau seseorang itu mengikuti Allah dan Rasul meskipun dia sendirian. Bahkan Nabi yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ada Nabi yang dibangkitkan dengan 1 pengikut, ada 2 pengikut, sedikit pengikutnya, tapi mereka benar dan mereka masuk surga. Ada juga Nabi yang dibangkitkan pada hari kiamat tidak punya pengikut sama sekali. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, bayangkan itu. Pagi, siang, sore, malam, dakwah, 950 tahun. Dan para ulama dalam kitab tafsir menjelaskan bahwa pengikut Nabi Nuh kurang lebih cuma 70-an. Pada ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Cuma 70-an saja. Sedikit sekali. Yang kafir lebih banyak. Dan itu selalu terjadi dari zaman ke zaman. Makanya di sini kita baca, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ahlu sunnah ini orang yang mengikuti sunnah. Cara beragama yang benar. Adalah orang yang paling sedikit dari manusia ini. Dari zaman ke zaman yang lewat maupun zaman yang tersisa. Semuanya selalu ahlu sunnah, selalu jumlahnya sedikit. Itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan bersabarlah wahai para pengikut sunnah. Pengikut sunnah Nabi SAW. Semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya kalian itu golongan minoritas. Makanya kita nggak kaget kalau kita tuh masih sedikit sampai hari ini. Alhamdulillah dibandingkan dulu memang lebih banyak. Dakwah sunnah semakin hari kan semakin banyak yang menerima ya. Dengan sebab sosial media makin banyak ustadznya, makin banyak yang tercerahkan. Tapi tetap sudah banyak yang berubah, sudah banyak yang bertobat, sudah banyak berhijrah. Tetap saja masih minoritas juga kita. Begitulah ahlu sunnah. Yang mayoritas selalu yang
tidak mau mengikuti sunnah. Ya sudah, kita hanya mempelajari tema ini ya, supaya kita paham ya kenapa terjadi penolakan-penolakan, pencegalan-pencegalan, ya, dibantah dan segala macam. Ya memang sudah biasa, karena memang mereka mungkin salah satu dari 10 ini. 10 ya, mungkin dari niat-niat mereka, ya mungkin takut dicela, maka mereka tidak mau mengikuti sunnah, atau mereka mengikuti hawa nafsu, ya, atau mungkin mereka melihat jumlahnya kita sedikit, mereka banyak, atau dengan sebab-sebab yang lain. Kita baca 10 poin inilah yang kita ketahui penyebabnya kenapa seseorang tidak mau mengikuti sunnah. Meskipun bisa jadi Allah sudah memberikan tanda-tanda kekuasaannya, Allah sudah berikan hidayah sebetulnya kepada dia, tapi bisa jadi tetap ditolak, ya. Sebagaimana orang-orang kafir juga, sebetulnya mereka sudah mendapatkan hidayah awal. Allah sudah berikan hidayah kepada semua manusia, siapapun mereka. Tapi ada yang merespon untuk mendapatkan hidayah berikutnya, ada juga yang tidak mau merespon, tetap dia kufur, tetap dia kafir, meskipun sudah terlihat tanda-tanda benarnya Islam. Inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah di surah Al-Insan. Surah ke-76, ya, surah Al-Insan, surah ke-76, ayat ketiga, Allah mengatakan, Inna hadaina hussabil, ayat ketiga dan keempat. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah, jalan yang lurus kepada semua manusia sudah mendapatkan siratal mustaqim. Tetapi di antara mereka, ini hidayah awal ya, tetapi di antara mereka ada yang merespon bersyukur, Alhamdulillah, akhirnya mereka mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Dan ada juga mereka yang tidak mau merespon, tidak mau bersyukur. Akhirnya mereka tidak mendapatkan tambahan hidayah berikutnya dan akhirnya tetap dalam kekufuran atau dalam kerusakan. Ya, sampai di sini barangkali dan kita buka sesi tanya jawab. Ya, ada pertanyaan di sini. Mohon izin menanyakan bagaimana kita bisa mengetahui dan menyadari bahwa suatu hal itu jebakan atau godaan dari syaitan. Dari mana kita tahu? Ini godaan syaitan, ini jebakan syaitan. Dari mana? Ikhwan? Dari mana kita tahu? Ini jebakan syaitan ini godaan syaitan ini. Dari mana kita bisa mengetahui dan menyadari? Dari ilmu. Karena kita belajar tentang perangkap-perangkap syaitan untuk menjadikan manusia berdosa. Nah, itu ada cara-caranya. Karena kita tahu ilmunya bagaimana kiat-kiat syaitan untuk menjadikan manusia berdosa. Ya. Akhirnya kita bisa mengetahui, wah ini kan godaan syaitan, ini kan caranya syaitan untuk menjadikan kita salah, tergelincir, menyimpang, kufur, syirik, ya, melakukan kebid'ahan dan lain-lain. Karena kita belajar bagaimana trik-trik dan cara-cara metodenya syaitan untuk menggelincirkan manusia. Nah, dari situlah insya Allah kita bisa mengetahui bahwa ini jebakan syaitan, ini godaan syaitan, ini salah, ini keliru, ya, ini syirik, ini bid'ah, ya, ini sunnah, ini tauhid dan segala macam. Itu karena kita berilmu. Semakin berilmu, tapi ilmu yang benar ya, bukan sembarang ilmu. Dan ilmu itu dicari dengan niat yang ikhlas. Maka akhirnya terjadilah keberkahan. Ilmu yang berkah yang menjadikan kita semakin mudah mengetahui ini salah, ini benar. Dan ilmu itu, ya, ilmu yang berkah artinya ilmu yang dicari dengan keikhlasan dan ilmu itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan kita berusaha bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu untuk bisa bertakwa kepada Allah sehingga Allah berikan kepada kita Al-Furqan. Coba baca Al-Anfal ayat ke-29. Surah ke-8, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-29. Allah mengatakan di situ, bertakwalah kalian kepada Allah sehingga Allah jadikan kepada kalian Al-Furqan, mampu untuk membedakan. Ada kemampuan untuk bisa membedakan ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini godaan syaitan, ini kebenaran. Kenapa? Karena Allah berikan kepada kita Al-Furqan. Betul nggak ayatnya? Al-Anfal 29. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena bertakwa. Jadi pertama karena ilmu,
Nah, ilmu ini dipelajari terus-menerus ya sampai banyak ya kita ketahui, dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan sehingga Allah berikan kepada dia al-furqan, kemampuan untuk bisa membedakan. Ini jebakan syaitan dan ini kebenaran. Dia bisa tahu dengan izin Allah karena dia bertakwa. Dan untuk mencapai ketakwaan dengan ilmu dan amal saleh. Kemudian saya ingin bertanya tentang sunnahnya berpindah tempat setelah atau sebelum melakukan sholat fardu. Apakah ini sangat dianjurkan Ustadz? Terkadang karena keterbatasan tempat tidak bisa berpindah. Sunnahnya memang berpindah. Ya, disebutkan di hadis. Anda bisa baca di buku-buku fikih ada, insya Allah disunahkan setiap kita selesai sholat fardu, kita kan baca zikir ya. Zikir, istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Selesaikan paket zikir yang disunahkan. Setelah itu kita ingin sholat ba'diyah. Ya, ba'diyah zuhur. Nah, dianjurkan kita sholatnya di tempat yang berbeda. Dengan sholat zuhur yang wajib tadi, kita berpindah tempat. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kan namanya sunnah. Ini hukumnya sunnah secara definisi ya ibadah. Yang kita bicarakan tadi kan sunnah dari definisi manhaj. Ya. Dari definisi ibadah artinya sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Nah, maka kita berpindah tempat lah. Kalau memang kita bisa bergeser ke kiri, ke kanan, atau mungkin ke belakang, atau ke depan, ya bergeser untuk membedakan ini ibadah sholat yang wajib, ini ibadah sholat yang sunnah. Dianjurkan saja ya kalau memang bisa dilakukan. Kemudian saya masih awam Pak Ustadz dalam mencari guru yang harus saya ikuti dan manhaj karena ajarannya berbeda-beda. Mohon pencerahannya. Saya masih awam dalam mencari guru yang harus saya ikuti dan manhajnya. Ya, karena ajarannya kalau kita lihat di masyarakat kan berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Mana yang saya mesti ikuti? Yang kita ikuti ustadznya siapa? Siapa da'inya, ya, siapa gurunya, guru agamanya yang kita datangi di majelisnya. Yang kita ikuti adalah mereka yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Tapi mereka semua mengaku seperti itu Pak Ustadz. Jadi susah membedakan, kecuali kalau mereka mengatakan, saya mengajarkan ajaran setan. Nah, itu kan gampang sekali kan. Wah, kita nggak ikuti dia. Dia ngaku mengikuti ajaran setan, dia dukun, tukang sihir. Rata-rata yang mengajarkan saya, kita juga mengikuti Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana? Nah, disitulah kita mengetahui bukan sekedar Quran ayat ada ayatnya, ya ada hadisnya, dia bisa ngomong bahkan hafal nomor sekian pojok kanan, pojok kiri, atas bawah. Bukan itu standar kita untuk mengatakan dia benar. Tetapi bagaimana cara memahaminya? Kalau tidak punya dalil, kita gampang mengatakan, oh dia berdasarkan perasaan semata, logika semata, berarti nggak usah diikuti. Dia bukan ustadz yang menguasai, karena pakai apa? Akal semata dalam menyampaikan dakwahnya. Tapi kadang-kadang mereka menukil ayat, ada ayatnya, menukil hadis, bahkan nomornya pun ada, halaman berapa. Jadi kan semakin percayalah orang yang mendengarkan. Nah, padahal kalau kita mencari kebenaran itu bukan standarnya seperti itu. Tapi ayatnya memang disebutkan, hadisnya mungkin disebutkan, tapi cara memahaminya itu nomor satu. Cara memahami ayat itu dan cara memahami hadisnya. Bagaimana Rasulullah? Apakah Rasul begitu cara memahaminya? Apakah Rasul dan para sahabat seperti itu cara mengamalkannya? Kalau memang seperti itu, berarti dia benar. Itu namanya manhaj. Manhaj itu nomor satu. Dalam mencari ya narasumber untuk kita pelajari orang itu, maka kita cari yang pertama kali manhaj dan akidah. Kalau mereka sudah menyimpang dari manhaj, sudah menyimpang dari akidah, tidak boleh dijadikan narasumber. Manhaj itu artinya metode. Metode dengan memahami Islam ini dikembalikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang Rasul dan para sahabat tidak memahami seperti itu, tidak mengamalkan seperti itu, berarti dia ditinggalkan.
Karena tidak ada yang lebih baik untuk kita ikuti dibandingkan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kan ini baik, apa salahnya? Nah, mulai ada syubhat ya. Ya kamu jangan terlalu ekstrim, meskipun memang Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan. Tapi kan ini baik. Baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Kalau Allah merekomendasikan Rasul dan para sahabat sudah jelas, pasti baik. Tapi kalau di zaman sekarang Anda mengatakan baik, baik menurut siapa? Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Rasul nggak pernah mengajarkan demikian. Para sahabat tidak, tabi'in tidak, tabi'ut tabi'in tidak. Tapi tiba-tiba Anda mengatakan baik. Berarti jelas Anda itu tidak baik. Kalau memang itu baik, pastilah Rasulullah dan para sahabat lebih dahulu memahami dan mengerjakan seperti itu. Lau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau memang ini baik, benar, pastilah Rasulullah dan para sahabat lebih dahulu memahaminya, lebih dahulu mengamalkannya, lebih dahulu mempraktekkan dan mendakwahkannya. Jadi nggak bisa kita katakan, ini kan baik, apa salahnya? Ya salah. Ya salah, kenapa? Karena cuman pakai perasaan, ini kan baik. Dalilnya nggak ada. Terus apa dalilnya? Ini kan baik, pakai perasaan, baper. Nggak boleh, ini bukan urusan agama, nggak boleh pakai perasaan, pakai logika semata ya. Nah begitu caranya kita bisa mengetahui siapa rujukan narasumber kita dalam mempelajari agama ini. Pertama kita tahu dia berdalil atau tidak. Kalau tidak punya dalil, hanya semata-mata bicara retorika saja, ini namanya tong kosong nyaring bunyinya. Tidak pakai dalil sama sekali dalam mengajarkan dan mendakwahkan agama. Berarti tidak boleh diikuti. Atau mungkin mereka berdalil. Ayatnya ada, hadisnya ada. Tapi lihat cara memahaminya. Kalau memang cara memahaminya ternyata bertentangan menyelisihi Al-Quran dan bagaimana bertentangan dengan Rasulullah dan para sahabat dalam memahaminya, berarti dipastikan jangan mengikuti orang yang seperti ini. Ya, nah, ini namanya manhaj. Manhaj itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Manhaj metode, manhaj salaf. Manhaj salaf. Manhaj itu metode, salaf itu orang-orang terdahulu. Salaf itu Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salaf, orang-orang terdahulu yang lebih dahulu memahami Islam. Lebih dahulu mengamalkan Islam. Dan Allah merekomendasikan mereka untuk kita ikuti sebagai manusia yang ada sebagai generasi belakangan. Ya, manhaj salaf artinya metode orang-orang salaf, metode orang-orang terdahulu. Yang kita ikuti cara memahami agamanya, cara mengamalkan agamanya. Sebaik apapun orang di zaman sekarang, kalau mereka jelas ya menyelisihi berbeda dengan manhaj salaf, berbeda dengan manhaj Rasulullah, cara memahaminya, bagaimana para sahabat dan seterusnya, maka tidak boleh kita jadikan mereka sebagai narasumber. Baik, sampai di sini barangkali, mohon maaf, insya Allah antum bisa memahaminya dan silakan dibaca kembali ya. Artikelnya ini kurang lebih ada 10 poin, makanya kita jangan kaget ketika kita melihat teman kita kok belum mengaji sunnah, ya, masyarakat kita kok ada yang pro dan kontra, ya, kerabat kita, keluarga kita kok nggak mau, ayo dong kita ngaji, kamu tuh ngajinya begini-begini macam-macam ya. Kenapa? Bisa jadi salah satu poin ini yang mereka miliki. Ya meskipun sudah jelas, andai kata sudah sampai hujjah, dakwah, dalil, keterangan semuanya, kadang-kadang mereka menolak. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu atau lebih condong kepada memprioritaskan, mendahulukan kiainya atau syekhnya atau ustadznya atau mendahulukan akal semata atau takut dicela, ya, takut tidak dapat pekerjaan atau mungkin mereka terkena syubhat dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam sunnah ini. Kita minta kepada Allah. Allahumma akrimni bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, muliakan diriku ya Allah. Dengan takwa dan istiqamah. Kita minta kepada Allah minal mutamassikin bisunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang yang berpegang teguh dengan kuat sampai mati di atas sunnah Nabi SAW. Inilah jalan keselamatan. Inilah jalan menuju surga. Inilah jalan untuk mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Selama kita menyelisih Rasulullah dan para sahabat, ya, meskipun pengikutnya mungkin lebih banyak, lebih kaya, lebih, itu tidak menjadi patokan kebenaran. Ya, karena kebenaran kalau kita sudah bicara agama, apa kata Allah, apa kata Rasul, dan bagaimana para sahabatnya.
itulah kebenaran yang lebih kita prioritaskan untuk kita ikuti, dan Allah memerintahkan kita wajib hukumnya untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Demikian wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.